Wawasan mengenai nasionalisme di sebuah negara yang berlatar belakang etnis dan agama yang berbeda-beda sangat diperlukan. Selain mengatasi persoalan kemajemukan, masyarakat yang mempunyai wawasan nasionalisme yang baik dapat memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, masyarakat dengan wawasan nasionalisme yang sempit akan menimbulkan primordialisme yang memantik keretakan bangsa. Di Indonesia misalnya, wawasan nasionalisme sebagian masyarakat cenderung melemah. Hal ini terutama diakibatkan oleh pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang cenderung formalistik, sempit, dangkal, dan eksklusif. Kelompok-kelompok agama tertentu kerap melakukan aksi-aksi kemasyarakatan, entah sosial, entah politik, dengan menunggangi agama sebagai pintu masuk. Bukannya membawa perdamaian, menunggang agama malah membawa konflik dan perpecahan. Agama jarinya selain mengajarkan tata cara hidup baik, melalui pemeluknya, agama juga banyak memancing konflik. Oleh karena itu, kita perlu strategi baru menumbuhkan wawasan kebangsaan atau nasionalisme kita dengan balutan praktek agama yang benar. Kita bisa mengambil contoh dari seorang tokoh Katolik Indonesia yang sangat fenomenal, yaitu Monsinyur Sugita Pranata. Jargon 100% Indonesia, jargon 100% Katolik, 100% Indonesia yang pernah dilantunkannya bisa menjadi salah satu pedoman untuk menjadikan agama dan wawasan kebangsaan atau nasionalisme kita pada tataran yang lebih seimbang, sehingga keduanya berjalan beriringan untuk membentuk karakter keagamaan dan kebangsaan kita dengan baik. Sugio dilahirkan di Surakarta pada 25 November 1896. Ia berasal dari keluarga muslim yang menjadi abdi dalam keraton. Pada 1909, Sugio diminta oleh Romo Fadli untuk bergabung dengan Kolose Saverius Week School di Muntilan. Dari sanalah Sugio menjadi tertarik dengan agama Katolik dan dia pun dibaptis pada 24 Desember 1910. Pada 1915, Sugio lulus dari Quick School Muntilan. Lalu selama setahun ia menjadi guru di sekolah alma maternya itu. Kemudian ia mengajukan diri menjadi imam dalam kongregasi Serikat Yesus. Sugio menjalani masa pendidikan calon biarawan selama 2 tahun di Graf. Setelah 3 tahun belajar filsafat di Kolose Bergman di Udenburg, ia dikirim kembali ke Muntilan dan bekerja sebagai guru selama 2 tahun. Pada 1928, Sugio kembali ke Belanda untuk belajar teologi di Maastricht dan ditabiskan sebagai imam pada 15 Agustus 1931. Setelah itu, Sugio menambahkan kata Pranoto di belakang namanya. Pada Agustus 1933, Sugio Pranoto dikirim kembali ke Hindia Belanda untuk menjadi seorang pastor. Setelah 7 tahun mendedikasikan dirinya sebagai pastor, pada tahun 1940, Romo Sugio Pranoto diangkat oleh Paus menjadi Vikaris Apostolik Semarang dengan gelar uskup. Ia putra Indonesia pertama yang menjadi uskup. Momen ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah dan mengesankan. Alasannya karena 1940 Indonesia masih merupakan jajahan Belanda, di mana unsur-unsur Belanda atau Eropa di dalam struktur gereja Katolik di Hindia Belanda masih sangat kuat. Selaku uskup baru, Monsinyur Sugio Pranoto kala itu tidak hanya bertugas melayani umat Katolik pribumi, tetapi juga orang-orang Katolik berkebangsaan Eropa yang berdomisili di Vikariat Apostolik Semarang di Maastricht dan ditabiskan sebagai imam pada 15 Agustus 1931.
Setelah itu Sugio menambahkan kata Pranoto di belakang namanya. Pada Agustus 1933, Sugio Pranoto dikirim kembali ke Hindia Belanda untuk menjadi seorang pastor. Setelah 7 tahun mendedikasikan dirinya sebagai pastor, pada tahun 1940, Romo Sugio Pranoto diangkat oleh Paus menjadi Vikaris Apostolik Semarang dengan gelar uskup. Ia putra Indonesia pertama yang menjadi uskup. Momen ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah dan mengesankan. Alasannya karena 1940 Indonesia masih merupakan jajahan Belanda, di mana unsur-unsur Belanda atau Eropa di dalam struktur gereja Katolik di Hindia Belanda masih sangat kuat. Selaku uskup baru, Monsinyur Sugio Pranoto kala itu tidak hanya bertugas melayani umat Katolik pribumi, tetapi juga orang-orang Katolik berkebangsaan Eropa yang berdomisili di Vikariat Apostolik Semarang. Demikian profil singkat mengenai perjalanan Sugio Pranoto. Dimensi kekatolikan dan kebangsaan Sugio Pranoto setidaknya mengemuka pada beberapa aktivitasnya. Antara lain, yang pertama, keterlibatannya dalam mengembangkan majalah Katolik berbahasa Jawa. Aspirasi kebangsanya sudah mulai terlihat sejak masa itu. Yang kedua, yaitu dukungan moralnya atas perkumpulan politik Katolik Jawi yang berdiri pada tahun 1923 dan pada tahun 1930 berubah dan meluaskan diri menjadi Perkumpulan Politik Katolik Indonesia. Yang ketiga yaitu pada awal kemerdekaan, Sugio Pranoto mengeluarkan instruksi kepada umat Katolik Jawa untuk terlibat aktif dalam revolusi nasional. Sugio Pranoto sendiri secara simbolik juga memindahkan kantornya dari Semarang ke Yogyakarta seiring dengan perpindahan ibu kota Republik Indonesia ke kota tersebut. Yang keempat yaitu keteguhannya untuk terus menyerukan slogan 100% Katolik, 100% Indonesia kepada umat Katolik di Indonesia. Yang terakhir yaitu ia terlibat dalam perjuangan diplomasi di tingkat internasional dalam kerangka pergerakan nasional. Misalnya, Sugio Pranoto tercatat turut menggalang dukungan internasional bagi upaya pengakuan kemerdekaan Indonesia. Bentuk penggalangan dukungan atau wawancara dengan media asing atau menulis surat ke Vatikan. Intinya, selain menceritakan kondisi objektif terkait tindakan aksi polisional Belanda yang kejam maupun dampak negatifnya, juga tersurat tegas Sugio Pranoto berani menunjukkan sikap simpati pada agenda perjuangan nasional. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Penjelasan selanjutnya dari Sugio Pranata bahwa kekristenan itu tidak boleh mengerus nasionalisme. Kekristenan itu harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam suatu interaksi kebangsaan. Orang Katolik Indonesia tidak boleh atau tidak hanya berguna bagi gerejanya, tetapi juga harus berguna bagi bangsa dan negaranya. Bagi Sugio Pranata, jika kita sungguh-sungguh Katolik sejati, maka kita sekaligus seorang patriot sejati. Oleh karena itu, kita merasa bahwa kita 100% patriot justru karena kita 100% Katolik. Dengan pernyataan ini, Sugio Pranata ingin mengajak umat Katolik untuk mengintegrasikan kekatolikan dan nasionalisme. Ia juga mengajak umat Katolik untuk tidak definitif dalam liturgi saja, melainkan harus terlibat dalam masyarakat. Karena menurutnya, orang Katolik Indonesia tetap harus memiliki jiwa nasionalisme
bukan hanya berguna bagi gerejanya, tetapi juga berguna bagi bangsa dan negaranya. Pengintegrasian religiusitas dan nasionalitas bangsa yang dicanangkan oleh Subi Cakranatha dalam semboyan 100% Katolik dan 100% Indonesia bisa diimplementasikan oleh agama-agama lain di Indonesia. Misalkan 100% Hindu dan 100% Indonesia, atau 100% Islam dan 100% Indonesia. Semboyan ini mengatasi ancaman-ancaman radikalisme agama yang menyerang nasionalitas bangsa. Ketika semua agama melantunkan hal yang sama, maka akan lahir perdamaian meskipun berbeda keyakinan. Maka dari itu tidak ada alasan mendiskriminasikan yang lain, mengagung-agungkan agamanya sendiri dan merasa diri mayoritas, tetapi harus berada dalam semangat saling hormat dan toleransi. Akhirnya mari kita bersama-sama menghayati semboyan 100% dan tambah 100% keyakinan kita masing-masing agar negara Indonesia tetap aman dan sejalan dengan amanah para pendahulu.